Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menuliskan metode penelitian dalam proposal tesis ataupun skripsi atau mungkin bahkan disertasi. Dalam penulisan metode penelitian itu ada poin-poin yang perlu kita tuliskan. Yang pertama adalah jenis penelitian. Anda harus menentukan jenis penelitian apa yang Anda akan ambil. Jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif atau research and development. Akan tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penulisan metode penelitian kualitatif. Sedangkan cara penulisan metode penelitian kuantitatif dan R&D mungkin akan saya jelaskan pada video berikutnya. Setelah Anda menjelaskan, mendeskripsikan secara teoritis apa itu metode penelitian kualitatif, kemudian dalam hal ini Anda kemudian menjelaskan bahwa penelitian yang akan Anda lakukan adalah penelitian berjenis penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, setelah jenis penelitian, poin yang kedua adalah pendekatan penelitian. Ada banyak sekali macam-macam pendekatan penelitian dalam jenis penelitian kualitatif. Misalkan pendekatan historis, atau pendekatan fenomenologi, atau pendekatan filologi, dan lain sebagainya. Tergantung dari penelitian yang akan Anda angkat, ya. Kemudian dalam pendekatan itu Anda jelaskan definisi daripada pendekatan itu. Misalkan Anda menentukan pendekatan historis. Apa itu pendekatan historis? Ya, Anda jelaskan. Kemudian dalam konteks penelitian Anda, bagaimana Anda menggunakan pendekatan historis ini dalam penelitian Anda. Kemudian yang ketiga adalah waktu dan lokasi penelitian. Waktu kapan penelitian ini dilaksanakan, durasinya berapa lama dan berakhir kapan. Kemudian lokasi penelitian di mana penelitian ini akan dilaksanakan. Ini khususnya bagi yang field research atau penelitian lapangan. Di sekolah mana, di lembaga mana, atau mungkin di desa mana Anda melaksanakan penelitian, Anda jelaskan lokasinya secara detail, alamatnya, kecamatan, provinsi, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah subjek dan objek penelitian. Apa bedanya subjek dan objek penelitian? Subjek penelitian adalah siapa atau apa yang bisa memberikan kalian informasi. Siapa dan apa yang bisa memberikan kalian informasi dan data untuk memenuhi topik penelitian kalian. Jadi siapa berarti orang, ya, informan, atau apa ini mungkin dokumen atau yang sejenisnya. Sedangkan objek penelitian itu adalah masalah yang kalian teliti itu apa. Masalahnya itu adalah objek penelitian. Nah, Anda jelaskan subjek penelitian secara teoritis, kemudian dalam konteks penelitian Anda, subjek penelitiannya itu siapa dan apa. Kemudian objek penelitian juga jelaskan secara teoritis, kemudian dalam konteks penelitian Anda, objek penelitiannya itu apa. Kemudian yang kelima, poin yang kelima adalah sumber data. Sumber data ini adalah ada primer dan sekunder. Ya, primer ini adalah sumber data yang utama, yang pokok. Ya, misalkan Anda mengkaji tokoh, maka buku-buku yang ditulis oleh tokoh itu adalah sumber primer. Atau mungkin Anda mengkaji tafsir tertentu, tafsir Ibnu Katsir, maka tafsir Ibnu Katsir itu adalah sumber primer. Kemudian yang keenam adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama adalah interview atau wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga adalah dokumentasi. Yang pertama adalah interview atau wawancara. Itu juga ada 5 macam wawancara yang mungkin akan saya jelaskan pada video selanjutnya, yaitu wawancara pribadi, wawancara terstruktur,
wawancara tidak terstruktur, wawancara mendalam, dan wawancara bertahap. Anda harus menentukan wawancara seperti apa yang akan Anda gunakan secara teoritis. Kemudian dalam konteks penelitian Anda, siapa yang akan Anda wawancarai dan terkait apa yang Anda akan tanyakan. Kemudian teknik pengumpulan yang kedua adalah observasi, pengamatan. Observasi ada 3. Yang pertama observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Anda harus menentukan observasi yang seperti apa yang Anda gunakan. Kemudian dalam konteks penelitian Anda, apa yang Anda akan observasi. Oke. Kemudian teknik pengumpulan yang ketiga adalah dokumentasi. Ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang Anda teliti. Misalkan Anda meneliti di sekolah, maka dokumen-dokumen sekolah. Anda meneliti tentang kurikulum, maka dokumen kurikulum sekolah itu yang Anda butuhkan. Kemudian yang ketujuh adalah triangulasi data. Setelah data itu terkumpul, Anda harus mengecek keabsahan dan kevaliditan data itu menggunakan triangulasi data. Nah, ada 4 macam teknik triangulasi. Yang pertama adalah teknik triangulasi data. Yang kedua adalah triangulasi peneliti. Yang ketiga triangulasi metodologis. Dan yang keempat adalah triangulasi teoritis. Tapi biasanya yang lebih umum digunakan adalah triangulasi data. Setelah data ditriangulasi, dicek kevalidan dan reliabilitasnya, maka data sudah bisa dianalisis. Maka poin yang ke-8 adalah teknik analisis data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Haberman itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah data reduction, reduksi data. Jadi ketika Anda wawancara, tentu informan itu kadang berbicara melebihi dari apa yang kita tanyakan. Kita berbicara A, kadang menjawab B, menjawab C, dan seterusnya. Cerita anaknya, cerita tetangganya, dan seterusnya. Nah, itulah ketika bercerita itu kita kan tidak butuh data itu, maka kita reduksi atau kita saring begitu. Kita tidak mungkin juga melarang informan untuk tidak bercerita, karena kita membangun hubungan yang bagus dengan informan supaya dia mau menceritakan apa adanya dan yang sesungguhnya dari apa yang data-data yang kita inginkan. Nah, ketika mau mereduksi data, ada tahapan sebelum itu, yaitu mentranskrip wawancara. Jadi wawancara, ya record, ketika kita wawancara, kita rekam, kemudian rekaman itu kita transkrip menjadi sebuah tulisan. Nah, setelah itu baru disaring, direduksi mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Setelah itu kemudian setelah disaring baru data display data disajikan. Maka dalam bab 4 itu ada penyajian data. Ya, data disajikan. Nah, ketika penyajian data ini Anda tidak boleh berkomentar sedikit pun. Anda hanya mendisplay, menyajikan data, dan mungkin boleh menjelaskan data yang mungkin belum jelas. Mungkin penjelasannya pakai bahasa Jawa, Anda mungkin menjelaskannya menggunakan bahasa Indonesia. Itu menjelaskan, ya, boleh, tetapi tidak boleh berkomentar apalagi menganalisis. Baru setelah data display, baru data analisis. Maka setelah penyajian data ada analisis data. Nah, analisis data di sinilah baru Anda berkomentar, baru Anda menanggapi, baru Anda mengkritik, baru Anda melihat data itu dengan sudut pandang teori yang sudah Anda siapkan untuk menganalisis data itu. Nah, dan yang terakhir adalah data conclusion atau konklusi data. Anda menyimpulkan daripada apa yang setelah Anda analisis. Nah, itu adalah 8 poin yang ditulis, yang perlu ditulis dalam metode penelitian. Mungkin ada kampus yang dalam penulisan proposal itu menggunakan metode penulisan, teknik penulisan bab 1, bab 2, bab 3, ya. Tapi juga ada kampus yang proposal itu isinya bab 1 dan bab 3 saja, tetapi tanpa ditulis bab. Kalau yang pertama tadi ditulis bab, yang kedua tanpa ditulis bab. Ya, ini terserah terserah kebijakan kampusnya masing-masing. Akan tetapi perlu dicatat bahwa dalam menulis metode penelitian, baik yang versi pertama atau versi yang kedua penulisan proposal tadi, tentu di dalamnya ada poin-poin sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ada 8 poin. Mungkin ada beberapa
kampus yang mungkin menambahkan ada 9 atau 10 poin, itu kebijakan dari kampus. Tapi setidaknya secara umum ada 8 poin yang perlu dituliskan dalam proposal tesis, disertasi ataupun skripsi. Yaitu saya ulangi, yang pertama jenis penelitian, yang kedua pendekatan penelitian, yang ketiga waktu dan lokasi penelitian, yang keempat subjek dan objek penelitian, yang kelima sumber data, yang keenam teknik pengumpulan data, yang ketujuh triangulasi data, yang kedelapan teknik analisis data. Nah, itu adalah poin-poin untuk metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk metode penelitian kuantitatif mungkin pada video berikutnya akan coba saya jelaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.